semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini. Perkenalkan, nama saya Rahel bersama dengan teman-teman saya. Ada Arin, Rian, dan juga Iren. Nah teman-teman, pada podcast kita kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik untuk kita bahas di dalam hukum perikatan, yaitu hapusnya atau berakhirnya perikatan. Nah teman-teman, ada 10 poin yang dapat menyebabkan perikatan itu berakhir. Apa-apa saja sih poin-poinnya? Kita akan bahas di dalam podcast kita kali ini. Teman-teman siap? Siap. Rahel. Saya rasa topik kita sekali ini sangat esensial sekali ya. Karena perikatan itu ada di mana-mana dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, sampai pada perjanjian bisnis. Orang sering berpikir kalau perikatan itu selesai ketika kewajiban sudah dilakukan. Tetapi ada banyak cara lain perikatan itu bisa berakhir. Nah, betul sekali yang sudah Rian sampaikan, bahwa banyak sekali yang mengira bahwa pembayaran tidak ada, perikatan tetap berjalan. Namun, hukum memberikan jalan lain untuk berakhirnya sebuah perikatan, seperti yang tertera dalam KUHP. Nah, penyebab pertama perikatan itu bisa berakhir yaitu pembayaran. Mungkin Rian bisa menjelaskan secara lebih detail? Baik Iren, pembayaran adalah cara paling umum dan paling jelas untuk mengakhiri sebuah perikatan. Dalam pasal 1381 KUH Perdata dijelaskan bahwa pembayaran adalah salah satu sebab hapusnya perikatan. Tetapi yang perlu kita pahami di sini adalah istilah pembayaran tidak hanya selalu berarti uang, tapi juga bisa berarti penyerahan barang, jasa, atau apapun itu yang bisa menjadi kewajiban dalam perikatan. Misalnya dalam perjanjian jual beli mobil, A berkewajiban menyerahkan mobil kepada B membayar, dan setelah mobil diberikan, maka perikatan selesai. Tapi Rian, bagaimana jika pihak yang berutang, katakanlah si A, sudah siap untuk membayar, akan tapi si B sebagai kreditur justru menolak pembayaran tersebut? Nah, itu pertanyaan bagus. Ketika terjadi penolakan pembayaran, kita masuk pada sebab yang kedua, yaitu penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Berdasarkan pasal 1404 KUH Perdata, jika debitur sudah menawarkan pembayaran secara sah, tetapi kreditur menolak tanpa ada alasan yang sah, maka debitur bisa menitipkan atau menyimpan uang itu pada pihak ketiga yang berwenang, seperti pengadilan. Maka perikatan bisa dianggap berakhir walaupun atau meskipun kreditur belum menerima secara langsung pembayaran tersebut. Oh, jadi jika si A menawari B pembayaran dan kemudian si B menolak, maka si A masih dapat mengakhiri perikatan tersebut dengan cara mengajukannya ke pengadilan. Ya, oh, menarik. Berarti ini mengartikan bahwa hukum melindungi debitur yang bertindak baik. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan pembayaran utang dan juga novasi? Dan ini juga merupakan salah satu penyebab. Kalau menurut pendapat kalian bagaimana? Nah, betul sekali yang Rahel katakan. Pembaruan utang atau novasi ini sudah diatur juga dalam pasal 1413 KUH Perdata. Novasi terjadi ketika perikatan lama digantikan dengan perikatan baru melalui kesepakatan para pihak. Misalnya, si A ini berutang senilai 10 juta kepada si B. Lalu A dan B sepakat untuk mengganti utang tersebut dengan perikatan baru. Misalnya, si A berjanji memberikan mobil kepada si B sebagai pengganti utangnya. Dengan begitu, perikatan lama hilang dan digantikan dengan perikatan baru. Nah, ini juga semacam perikatan baru ini menggugurkan perikatan yang lalu. Tunggu, kalau begitu, novasi ini bisa sangat fleksibel ya. Jadi perikatan lama bisa diubah sesuai dengan kebutuhan atau situasi baru. Nah, iya Arin, ini fleksibilitas yang diberikan oleh hukum. Tetapi ingat, kedua pihak harus sepakat untuk menyelesaikan pembaruan. Kalau salah satu pihak menolak, berarti tidak jadi dong. Ini sangat berguna ketika kondisi ekonomi atau situasi lain ini berubah dan para pihak ingin menyesuaikan kewajiban mereka. Menarik. Nah, lanjut ke perjumpaan utang atau kompensasi. Saya rasa ini juga sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Betul sekali, Rian. Kompensasi ini sangat relevan, terutama dalam hubungan bisnis, di mana jika si A memiliki utang kepada si B sebesar 5 juta rupiah, dan di sisi yang lain si B juga memiliki utang dengan jumlah yang sama kepada si A, yaitu sebesar 5 juta rupiah, maka kedua hutang dari kedua pihak tersebut bisa saling menghapus. Hal ini sesuai dengan pasal 1425 KUH Perdata, di mana teman-teman kompetensi ini tidak membutuhkan tindakan secara aktif dari kedua belah pihak. Ketika syarat-syaratnya sudah terpenuhi, maka dengan secara otomatis hutang tersebut dapat berakhir. Jadi
bahan utang ini mirip barter ya. Kedua pihak bisa saling mengurangi atau menghapus utang tanpa perlu membayar pembayaran fisik. Tepat sekali Arya, ini sangat efisien, terutama kalau jumlah utangnya sama. Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu kepercampuran utang. Rian mungkin bisa jelaskan kepada kita semua. Baik, percampuran utang ini agak unik ya. Ini terjadi ketika kreditur dan debitur menjadi satu orang yang sama. Misalnya, A berutang kepada B, tapi kemudian A mewarisi seluruh harta B, termasuk hak untuk menagih utang. Karena orang yang sama tidak mungkin berutang kepada dirinya sendiri, maka perikatan itu berakhir. Pasal 1436 KUH Perdata mengatur hal ini. Ya, kasus seperti ini biasanya terjadi dalam warisan. Ketika pewaris menjadi debitur sekaligus kreditur secara hukum, utang tersebut otomatis gugur. Menarik ya? Karena ini menghapus perikatan secara otomatis tanpa tindakan aktif dari para pihak. Nah teman-teman, sekarang kita masuk pada pembebasan utang, karena ini juga menjadi salah satu penyebab perikatan berakhir. Nah mungkin Arin bisa menjelaskan kepada kita semua mengenai itu. Oke, pembebasan utang terjadi ketika kreditur dengan sadar dan sukarela melepaskan haknya untuk menagih utang dari debitur. Misalnya B yang memiliki utang kepada A, memutuskan untuk membebaskan A dari kewajiban pembayaran utangnya. Setelah B menyatakan pembebasan utang, perikatan antara mereka berakhir. Pasal 1438 KUH Perdata mengatur tentang hal ini. Wah, ini sepertinya tindakan yang sangat mulia ya. Kreditur secara sukarela melakukan haknya untuk menagih. Tapi, apakah ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi agar pembebasan utang sah? Tidak banyak syarat khusus, yang penting ada pernyataan dari kreditur dan debitur menyetujuinya. Jadi ini lebih ke bentuk kesepakatan moral antara kedua pihak. Oke, berikutnya yang lebih menarik nih. Musnahnya barang yang terutang. Ini biasanya terjadi kalau objek perikatan berupa barang tertentu yang secara tidak terduga musnah. Misalnya A berjanji memberikan sapi kepada si B, tetapi sapi itu mati karena bencana alam tanpa kesalahan A. Maka perikatan otomatis berakhir sesuai dengan pasal 1444 KUH Perdata. Ini menunjukkan bagaimana hukum mengantisipasi kejadian-kejadian di luar kendali debitur. Benar sekali Iren, tapi kalau barang itu rusak karena kelalaian A, perikatan tidak akan berakhir secara otomatis kan? Betul. Nah, betul. Kalau kelalaiannya ada pada si A, ia tetap bertanggung jawab atas kerusakan atau musnahnya barang itu. Ini yang membedakan antara kondisi force majeure dan kelainan debitur. Apa itu force majeure? Force majeure adalah keadaan memaksa atau keadaan kahar yang terjadi di luar kuasa manusia dan menyebabkan seseorang tidak dapat menjalankan kewajibannya. Seperti yang sudah tadi sempat dijelaskan, salah satu contoh keadaan di luar kuasa manusia adalah bencana alam. Lanjut, kita masuk ke kebatalan atau pembatalan. Ini biasanya terjadi jika perikatan cacat hukum. Contohnya, kalau kontrak dibuat di bawah paksaan, ancaman, atau penipuan, perikatan bisa dibatalkan. Pasal 1446 KUH Perdata menyatakan bahwa jika perikatan batal, kedua pihak tidak lagi terikat oleh perjanjian itu. Saya paham. Jadi kalau ada unsur cacat hukum, perikatan dianggap tidak pernah ada ya? Benar, ini proteksi yang diberikan oleh hukum supaya tidak ada pihak yang dirugikan karena kontrak yang dibuat dengan cara yang tidak sah. Contohnya jika seorang dipaksa untuk menandatangani kontrak jual beli di bawah ancaman, kontrak tersebut bisa dibatalkan. Dalam hal ini perikatan dianggap batal sejak awal sehingga tidak ada kewajiban yang harus dijalani. Betul, Rian. Pembatalan ini memastikan keadilan dalam perjanjian karena hukum tidak mengizinkan perikatan yang dibuat dengan cara-cara yang tidak sah. Oke, kita lanjut ke penyebab ke-9. Berlakunya syarat pembatalan. Ada yang bisa jelaskan? Oke, jadi syarat pembatalan adalah kondisi di mana perikatan bisa berakhir jika syarat tertentu dalam perjanjian terpenuhi. Misalnya dalam perjanjian sewa rumah, bisa ada syarat bahwa jika rumah dijual, maka perjanjian sewa otomatis berakhir. Hal ini sesuai dengan pasal 1266 KUH Perdata. Jadi syarat pembatalan ini memberikan fleksibilitas dalam perjanjian sesuai kebutuhan para pihak. Jadi kalau ada perjanjian yang memasukkan syarat pembatalan, begitu syarat itu terjadi, perikatan otomatis berakhir tanpa perlu tindakan lebih lanjut dari para pihak. Ya, betul sekali Arif. Begitu syarat telah disepakati terjadi, perikatan langsung berakhir. Misalnya jika ada klausal
dalam kontrak yang mengatakan bahwa perjanjian ini batal jika salah satu pihak tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam 30 hari, maka begitu syarat itu terpenuhi, perikatan langsung selesai. Menarik. Jadi ini semacam pemicu otomatis yang mengakhiri perikatan begitu syarat terpenuhi. Sangat fleksibel ya. Oke, terakhir kita bahas lewat waktu atau daluarsa. Ini juga cukup sering kita dengar dalam konteks hukum. Ada yang bisa jelaskan? Biar saya jelaskan. Lewat waktu atau daluarsa terjadi ketika hak kreditur atau menuntut telah dikadaluarsa karena melewati batas waktunya yang ditetapkan oleh hukum. Pasal 1967 KUH Perdata menyebutkan bahwa hal untuk menuntut pembayaran utang hilang jika tidak dilakukan dalam waktu 30 tahun. Contohnya, jika A berutang kepada B dan B tidak pernah menagih utang itu selama 30 tahun, maka hak B untuk menagih utang tersebut otomatis hilang dan perikatannya dianggap berakhir. Jadi setelah batas waktu itu lewat, meskipun A belum membayar, B sudah tidak bisa menagih lagi. Benar, Iren. Itu sebabnya hukum menetapkan daluarsa sebagai salah satu cara untuk menjaga kepastian hukum. Dengan adanya batas waktu, semua pihak didorong untuk menjalankan hak dan kewajibannya dalam jangka waktu yang wajar. Wah teman-teman, berarti ada begitu banyak cara perikatan dapat berakhir ya teman-teman. Mulai dari yang paling umum seperti pembayaran, hingga hal-hal yang mungkin kurang familiar seperti pencaturan utang atau berlakunya syarat pembatalan. Betul. Dan semua cara ini punya dasar hukum yang jelas di dalam KUH Perdata yang memberikan panduan tentang kapan dan bagaimana perikatan bisa berakhir secara sah. Hal ini penting agar semua pihak yang terlibat dalam perikatan bisa memahami kapan kewajiban mereka benar-benar selesai. Yang pasti, memahami penyebab-penyebab berakhirnya perikatan sangat penting, terutama bagi para pelaku bisnis atau siapapun yang sering terlibat dalam perjanjian. Salah paham atau keliru dalam hal ini bisa berakibat pada sengketa hukum. Dan dengan memahami hukum perikatan, kita juga bisa lebih hati-hati dalam membuat perjanjian dan memastikan bahwa semua hak dan kewajiban kita dijalankan dengan benar. Ini penting agar tidak ada pihak yang dirugikan. Baik teman-teman, sebagai penutup, mari kita simpulkan diskusi kita hari ini. Ada 10 cara perikatan bisa berakhir, mulai dari pembayaran, penawaran pembayaran yang diikuti penitipan, pembaruan utang, perjumpaan utang, percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat pembatalan, dan lewat waktu atau daluarsa. Semua ini diatur dalam KUH Perdata yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat di dalam perikatan. Betul, Rasel. Setiap penyebab memiliki karakteristiknya sendiri, dan penting bagi kita untuk memahami kapan perikatan itu benar-benar berakhir. Tidak semua perikatan selesai hanya dengan pembayaran. Ada banyak faktor lain yang menghapus perikatan, dan setiap faktor itu punya dampak hukumnya masing-masing. Dan yang paling penting, kita harus selalu hati-hati dalam membuat dan menjalankan perjanjian, agar hak-hak kita tetap terlindungi dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pahami ketentuan hukum yang berlaku, terutama terkait penyebab berakhirnya perikatan ini. Setuju, dengan begitu kita bisa menghindari masalah-masalah hukum di masa depan. Terima kasih untuk diskusinya yang sangat menarik hari ini, teman-teman. Sama-sama Arin. Terima kasih juga teman-teman yang sudah setia mendengarkan. Semoga diskusi kita pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa.